kesempatan kita untuk bertemu kembali setelah beberapa tahun yang lalu. Kita berpisah di Wisma Haji selesai melaksanakan ibadah haji di tahun 2023. Tentunya suatu kehormatan dan sangat bahagia bagi diri saya bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian alumni Jamaah Kloter 19. Kemudian Ibu sekalian, selanjutnya saya juga tak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan Aidul Fitri. Mohon maaf lahir batin, saya pribadi mungkin pernah berbuat salah, berbuat khilaf selama kita bergaul, dan mohon dalam kesempatan ini saya bisa mengucapkan terima kasih. Ibu sekalian, yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Pak Haji Unang dan keluarga. Alhamdulillah menginisiasi kita bisa bertemu kembali setelah beberapa tahun kita tidak bertemu dan hanya bisa berkumpul lewat WA group. Itu pun yang punya WA, karena banyak sekali dari 380 jamaah hanya 9%, sisanya itu mungkin ya kendala karena mungkin faktor usia dan sebagainya, hingga tidak bisa berkomunikasi lewat WA group. Kemudian Bapak sekalian, saya juga mengingat kembali karena hampir setiap saat pada saat saya membuka media sosial selalu saya buka itu tentang kegiatan-kegiatan ibadah yang di tanah suci, sekedar untuk mengingatkan kembali perjalanan kita di tahun 2003 saat kita melaksanakan ibadah haji. Di situ saya teringat kembali perjalanan saat kita mulai berangkat dari rumah masing-masing hingga kembali sampai di rumah. Banyak hal-hal yang menurut kita di luar perbedaan. Ya, karena saya mengalami betul yang dikatakan bahwa ibadah haji merupakan panggilan dari Allah SWT, itu betul. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah merencanakan beberapa tahun mendaftarkan diri untuk bisa berangkat haji. Tapi saya secara pribadi hitungan hari Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah merencanakan saya akan berangkat dalam tahun 2003. Ternyata Allah sudah menentukan dan lewat Bapak Gubernur memerintahkan saya, kamu berangkat haji. Tapi kamu di sana bertugas. Haji adalah bonusnya. Itu yang saya ingat kata-kata beliau saat memerintahkan saya. Nah, alhamdulillah ya, saya bisa berangkat dan segala keterbatasan persiapan saya berangkat. Saya juga belajar manasik. Sebenarnya sudah lewat. Saya belajar manasik sendiri dibimbing dengan teman-teman dari Kadul Agama. Alhamdulillah ya, saya bisa mengikuti rukun haji. Dan kemudian saat saya berangkat, saya juga bingung apa yang saya harus lakukan sebagai petugas, karena saya tugas sebagai pelayanan umum. Artinya semua di luar kesehatan, di luar ibadah itu menjadi tugas saya. Dan ini amanah yang disampaikan Pak Gubernur, saya coba laksanakan. Saya mulai berangkat dari Wisma Haji hingga kembali ke tanah air sampai di Wisma Haji. Saya terus mencoba berbuat yang terbaik melayani jamaah dari kami. Nah, tentunya ini saya juga baru belajar. Saya tidak berpengalaman, tapi saya mencoba melaksanakan tugas sebaik mungkin. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ingat di saat perpindahan dari Madinah ke Mekah, mengeluhkan kepada kami, dan ini ya menurut kami suatu kelalaian yang tidak disengaja, tetapi ada ketiduran oleh panitia haji di tanah suci dalam sistem bagaimana pengepatan, kemudian membawa hingga mengatakan ke jamaah mungkin ada hal-hal yang kurang baik, hingga ada beberapa jamaah
yang kopernya sampai saat ini mungkin belum kembali. Nah kemudian hal lain juga yang saya rasakan sebagai petugas, mungkin beda Pak Win. Kalau Pak Win saya hanya mendampingi setiap pagi memberikan susu ya Pak ya, susu lansia ya, susu lansia, kemudian ngecek makan dan sebagainya, dan itu merupakan hal yang baru bagi saya dan saya coba belajar, karena tugas petugas bukan hanya melayani jamaah di kloternya, tetapi juga secara umum dia harus bisa dan mampu melayani jemaah haji Indonesia. Nah ini juga hal yang membuat saya merasa bangga. Kenapa? Karena ternyata saya di Madinah itu hampir hafal setiap hotel. Setiap hotel itu saya kelilingi, ya, saya buka peta yang diberikan oleh panitia haji, itu saya bisa hafal. Dan alhamdulillah di Madinah tidak pernah kesasar Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa begitu? Karena bukan hanya melihat dari peta, tapi karena hampir setiap saat, setiap selesai melaksanakan sholat wajib, saya selalu menunggu di pintu keluar Masjid Nabawi. Ya, sekaligus santai menikmati sebatang rokok sambil melihat kalau ada jamaah yang kesasar. Ternyata hampir setiap sholat itu benar banyak yang kesasar. Kalau yang mungkin identitasnya atau dia tahu lokasinya, agak mudah mengantarkannya. Walaupun jauh, saya bisa potong-potong jalan, akhirnya bisa dibersihkan. Tugas itu menangis cuma disuntik oleh baju petugas Indonesia, ya nyelip-nyelip ternyata bisa masuk. Nah ini juga belajar itu sekalian. Nah kemudian ada hal yang mungkin sangat terharu bagi saya saat mana begitu kita kembali dari tanah suci, saya melihat kegembiraan yang luar biasa dan Bapak sekalian. Begitu sampai di Soekarno-Hatta, serasa sudah sampai di Lampung. Serasa Lampung itu sudah dekat, padahal masih di Jakarta dan tetangga masih jauh sebenarnya. Tapi kita merasa kalau sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta seperti kayak udah sampai di Lampung. Kegembiraan luar biasa, karena tidak lama lagi kita akan sampai di Lampung dan kembali ke rumah masing-masing. Nah hal lain Bapak sekalian, al-kiswah itu di bawah tangga, nah itu meja di sini, dan selalu saja ada jemaah yang tinggal barangnya. Kan bila dilihat itu di keluar dari lift itu banyak yang tertinggal, ada yang belanja lupa bawa, dan bermacam-macam. Ya kami hanya letakkan barang-barang yang tertinggal, itu silakan kalau ada yang mau ngambil dan merasa itu miliknya silakan. Sehingga bisa menghadiri undangan kita bersama. Mudah-mudahan langkah kaki kita bersama di kediaman Ibu Hajah Sukiyem dan Pak Unang, Pak Haji Unang dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan keberkahan hidup. Salawat dan salam semoga bisa kita laksanakan. Sebelumnya karena ini juga masih dalam rangkaian halal halal, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila dalam bergaul, bertutur kata, bersikap kita masih ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan dan semua. Saya pribadi dan atas nama keluarga juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas inisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini dari kegiatan kedua ya Bu ya, kegiatan kedua yang sudah kita ikuti, kita laksanakan, tetapi waktu itu hanya beberapa orang saja yang hadir, tapi alhamdulillah hari ini kalau kita absen itu ada kayaknya 3.000 orang 3.000 orang, tapi nolnya dikurangi ya Bapak Ibu ya. Saya langsung termemori Bapak Ibu, ketika ada Bapak Ibu yang mengetok kamar dengan tergopoh-gopoh gitu kan. Ada yang kemudian banyak macam-macam kegiatan yang kita lakukan bersama di Tanah Suci. Tapi apapun itu intinya
ini menjadi catatan untuk kita bersama bahwa ternyata perjalanan haji itu tidak mudah, gitu kan. Maka untuk itu tugas kita sekarang hari ini adalah menjaganya supaya apa yang sudah kita laksanakan itu tidak hilang sia-sia, kemudian tidak tentu yang namanya haji itu bukan hanya sekedar gelar, karena haji itu hanya dipakai di Indonesia gelarnya. Kalau di luar negeri itu nggak ada, Bapak Ibu. Maka kita jangan terlalu terpengaruh, kita jangan terlalu kemudian berpikir haji itu mahal, kalau nggak dipanggil haji kita marah. Ya, itu jangan sampai seperti itu, karena haji itu bukan hanya sekedar simbol. Haji itu bagian dari memang yang harus kita laksanakan. Sama saja ketika kita melaksanakan sholat, kemudian kita tidak juga dipanggil Pak Sholat ataupun Pak Puasa, tidak seperti itu. Jadi ini kadang terjadi perdebatan ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak berharap seperti itu. Intinya kita bisa kemudian memaknai spiritual haji dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita ambil maknanya sangat luar biasa. Itu sama-sama kita sudah pahami bersama. Tapi bahwa makna haji sampai hari ini harus tetap kita pegangi bersama supaya ya haji kita ini tetap selalu bisa kita menjadi rem bagi kita, menjadi rem. Oh, kalau biasanya kita suka nyanyi di panggung sambil jogetan misalnya, yang suka ada order mulai direm dikit-dikit, mulai kita sudah haji, malu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jemaah haji JKG 19 tahun 2023 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berjalan pada tahun-tahun berikutnya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت